kembali di podcast Kata Mereka. Nah, di episode kali ini bersama saya Dina Wuni, dan kali ini kita akan ngobrolin seputar bisnis. Ini suatu hal yang penting banget di bisnis, jadi untuk kalian semua yang punya bisnis, wajib banget simak obrolan kita bersama seseorang yang sangat-sangat ahli di bidangnya. Karena beliaunya ini adalah seorang lawyer yang kita hadirkan, ada Kak Rinjani Dwi Apita. Hai. Halo Mbak. Apa kabar Kak Rinjani? Alhamdulillah baik. Baik ya, selalu cantik seperti biasa. Asik. Oke, Kak Rinjani, karena hari ini kita akan membahas tentang bisnis gitu ya. Nah, sebagai seorang lawyer, mungkin bisa diceritain dulu awal mulanya Kak Rinjani ini terjun ke dunia lawyer itu seperti apa sih? Kok tiba-tiba, atau mungkin dulu ada cita-cita yang dari dulu, atau mungkin lihat siapa yang menjadi inspirasinya Kak Rinjani? Gimana? Iya. Sebenarnya kalau cerita perihal perjalanan karir panjang banget ya. Cuman kan secara singkat aja. Jadi sebenarnya saya di lawyer saat ini bukan cita-cita sih, bukan. Karena dulu saya karyawan perbankan. Jadi saya dulu karyawan salah satu bank asing yang ada di Indonesia, ya kan. Ya, di situ habis itu berapa tahun ya? Kurang lebih 8 tahunan lah saya di karyawan perbankan. Sampai tahun berapa itu? Sampai tahun 2022. 2022, oke. Iya, jadi saya masuk di dunia lawyer nih masih kurang lebih 2 tahun. Baik. 2 tahun aja. Kenapa tuh akhirnya memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman? Kalau dibilang 8 tahun itu kan udah zona yang nyaman banget kan, udah lama banget di situ. Kenapa akhirnya Kak Rinjani sendiri ini, aku mau jadi lawyer aja deh, aku mau keluar dari dunia perbankan. Kenapa sih? Apa yang mendasari Kak Rinjani untuk berpindah jalur ini? Iya, jadi sebenarnya kalau untuk basic awal ya, basic saya memang sudah hukum. Dari awal pertama kali S1 tuh saya sudah sarjana hukum, ya kan. Kemudian waktu jadi karyawan itu juga saya kemudian ngambil kuliah lagi, magister ilmu hukum, S2, ya kan, S2. Yang mana di situ saya ada passion, ya kan. Menurut saya di dunia lawyer ini sebuah tantangan, ya kan. Nah, itu akhirnya saya memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman, gitu kan. Masuklah saya ke pengacara, gitu. Oke, tapi waktu di perbankan itu Kak Rinjani sendiri jurusannya yang waktu di kuliah itu ada kaitannya nggak sih dengan pekerjaan di waktu jadi karyawan itu? Atau enggak? Oh, enggak. Sinkron Jadi saya dulu waktu karyawan itu saya di pemasaran. Oke. Iya, jadi jauh sih sama hukum ya. Jauh. Jadi bukan di bagian legalnya, tapi di pemasaran. Oke. Gitu. Di pemasaran, terus akhirnya yang memantapkan hati setelah setelah 8 tahun berkecimpung menjadi karyawan bank asing ya, bukan bank asing. Nah, itu apa yang memantapkan hati? Aku kayaknya waktunya untuk keluar nih dari zona nyamanku. Apa sih yang memantapkan hati Kak Rinjani itu? Waktu itu karena saya berpikir saya tidak mau selamanya menjadi karyawan. Bukan berarti kalau karyawan ini nggak bagus atau gimana ya, tapi memang saya mempunyai niatan, memang saya mau melanjutkan basic saya. Kayaknya saya passion di sini gitu kan. Karena selama di saya menjadi karyawan pun saya juga belajar hukum itu terus. Jadi tidak vakum gitu kan. Karena kan di situ juga saya masih lanjut kuliah juga kan. Jadi setelah kebetulan memang salah satu bank itu proses akuisisi, ya kan. Jadi antara kita dikasih pilihan lanjut atau tidak. Nah, itu bagi saya momen untuk saya tidak melanjutkan. Oke, gitu. Jadi ada kesempatan resign ya. Betul. Kan biasanya kalau nggak ada momen perpanjang kontrak atau enggak kan biasanya suka ditahan gitu ya. Betul. Oke. Dan akhirnya di tahun 2022 itu keluar ya dari perbankan. Iya. Nah, saya memutuskan untuk keluar. Setelah keluar itu langsung jadi pengacara, mendirikan ini sendiri atau gimana? Jadi setelah keluar itu, jadi gini, tahapan kita menjadi pengacara tuh ada kan yang namanya PKPA ya Mbak ya, Pendidikan Khusus Profesi Advokat namanya ya. Setelah lulus ya? Iya betul, setelah lulus itu syaratnya kan sarjana hukum ya kan. Kemudian setelah kita PKPA itu ada namanya ujian profesi advokat, UPA namanya gitu kan. Nah setelah itu baru ada tahapan terakhir lagi, sumpah advokat, yang mana itu di pengadilan tinggi, ya kan. Nah setelah itu baru kita resmi dan dilantik menjadi advokat gitu. Oke, berarti setelah resmi dilantik sebagai advokat itu, akhirnya Kak Rinjani mendirikan kantor sendiri atau ikut dulu ke kantor yang lain atau gimana? Oh belum.
Jadi setelah sumpah itu saya masih ikut rekan, ya kan? Saya gabung sama rekan saya yang kebetulan S2, ada kantornya ada di Surabaya Barat, ya kan? Itu habis itu saya banyak belajar juga kan dari dia, gitu kan? Setelah itu saya memberanikan diri untuk pakai kop sendiri, gitu, pakai kop kantor saya sendiri, ya berjalan akhirnya sampai sekarang ini. Wah, Gitu. keren banget. Ini perjalanan yang cukup panjang ya. Perjalanannya panjang banget. Waktu ketika ikut rekan itu kan pastinya juga banyak sekali kasus-kasus yang ditangani gitu ya sebagai seorang advokat atau sebagai seorang lawyer ini. Nah, kasus yang paling sering ditangani waktu ikut menjadi rekanan temannya itu kasus apa aja kebanyakan Kak Injan? Kalau waktu saya masih gabung sama rekanan itu saya pernah menangani kasus di pidana penipuan dan penggelapan. Itu sama yang ada apa namanya perselisihan hasil pemilu itu juga waktu di Mahkamah Konstitusi itu juga saya ikut menangani juga gitu. Oke, berarti banyak juga ya kasus-kasus yang ditangani waktu itu. Nah, ketika Kak Rinjani keluar dari rekanan dan akhirnya memutuskan untuk mendirikan bendera sendiri istilahnya. Nah, itu Kak Rinjani pertama kali kasus yang ditangani apa? Kalau untuk waktu saya mendirikan KOP sendiri ya, mendirikan kantor sendiri ini memang saya waktu itu ada penawaran untuk menjadi retainer, ya kan. Jadi retainer lawyer itu kan kita partner eksternal yang mana kita dikontrak sama sebuah perusahaan dalam jangka waktu tertentu, 1 bulan atau 1 tahun seperti itu ya kan. Nah jadi itu saya lebih fokusnya ke corporate lawyer gitu, retainer lawyer namanya ya gitu. Jadi karena saya ada kesempatan diberikan apa namanya untuk pegang perusahaan itu ya, jadi semakin kesini saya memperdalam hukum korporasi gitu. Tapi bukan berarti saya tidak mengabaikan untuk hukum pidana lainnya, karena pada intinya gini Mbak, kalau lawyer itu kan kita harus menguasai semuanya, mau itu hukum pidana, perdata, hukum bisnis, korporasi itu kita semua harus menguasai. Cuman kan memang ada beberapa lawyer yang mempunyai spesifik dan spesialis sendiri di bidangnya. Ada yang spesialis di perceraian, spesialis hukum pidana, spesialis hukum perusahaan, seperti itu. Oke, berarti sekarang ini lagi memperdalam untuk corporate lawyer seperti itu ya. Iya. Sebenarnya peran dari corporate lawyer sendiri itu sepenting apa sih di dunia bisnis ini, Kak Rinjani? Sangat penting sih. Karena apa? Perusahaan ini ketika fungsi dulu aja ya, dari fungsinya corporate lawyer sendiri ini kan mengantisipasi dan meminimalisir adanya masalah dalam suatu perusahaan, ya kan? Karena tanpa adanya lawyer perusahaan itu seperti apa ya? Kalau saya analogikan tuh seperti sebuah gedung yang tanpa pondasi ya, kelihatannya kan kokoh ya, Mbak ya. Tapi sebenarnya ketika diuji itu runtuh. Kayak gitu. Jadi itu penting banget karena selain untuk meminimalisir meminimalisir masalah yang akan terjadi, di situ kan kita juga memberikan advice juga ya kan, memberikan advice, opini yang mana perjanjian kontrak antara perusahaan dengan karyawannya, dengan usernya, dengan investor itu kan kalau mempunyai corporate lawyer itu kan akan tertata, tatanan hukumnya kan akan tertata. Gitu. Berarti semuanya berdasarkan arahan dan juga hasil diskusi dengan lawyernya gitu ya? Betul. Iya. Berarti memang penting banget ya kalau misalkan rekan-rekan semuanya di sini punya suatu bisnis, meskipun bisnisnya kecil, apakah kita perlu menggunakan seorang corporate lawyer ini, Kak Rinjani? Nah, itu kembali lagi. Biasanya kan kalau misalkan dirasa untuk perusahaan ini memang ada resiko ke depan. Contohnya kalau misalkan perusahaan yang berbasis resiko agak tinggi kan kalau misalkan sudah PT gitu kan ya kan, kemudian dilihat juga dari sahamnya itu berapa kayak gitu kan, di situ kita bisa melihat persentase perusahaan ini nantinya mempunyai resiko tinggi atau tidak gitu. Itu nanti ada yang namanya di situ audit hukum. Gitu. Di situ ada audit hukum dan juga ada beberapa pertimbangan. Kalau dari kacamata seorang lawyer sendiri, Kak Rinjani sendiri menilai perusahaan yang punya risiko seperti apakah, atau perusahaan yang seperti apa yang sangat-sangat memerlukan peran lawyer ini di dalam suatu perusahaan?
Iya. Jadi untuk peran lawyer ini kan membantu menata ya Mbak ya. Dalam artian tatanan perusahaan ini biar apa namanya ya, biar tertata mulai dari aspek legalitas ya kan, aspek legalitas yang mana itu kan juga harus bisa meminimalisir risiko juga ya kan. Kemudian dari apa namanya, dari perusahaan ini ke karyawannya seperti apa kayak gitu, karena waktu saya contohnya ya, waktu saya pegang perusahaan yang sekarang ini saya pegang itu kan sebelumnya belum ada corporate lawyer-nya ya kan. Jadi dia ini administrasi kemudian kontrak ke karyawannya itu juga berantakan banget dalam artian seperti banyak komplainan juga ketika misalkan nih kontrak sudah habis ya kan, kemudian karyawan ini menuntut contohnya THR ya kan. Nah perusahaan ini belum ada corporate lawyer, dia bingung nih ya kan, gimana. Nah pada dasarnya kan sebenarnya ketika perjanjian kontrak ini sudah habis ya kan, sebelum hari raya, THR itu kan tidak wajib diberikan. Betul. Itu contoh kecil ya kan. Nah dengan adanya corporate lawyer kita kan bisa memberikan advice ya kan, advice hukum ke mereka bahwasanya enggak masalah karena ini kontraknya sudah selesai gitu. Oke, jadi itu bisa diminimalisir ya? Bisa diminimalisir. Lawyer ini. Tapi kalau misalkan ternyata si pihak karyawannya ya, dia tetap nuntut tuh, nggak mau, ini udah mau lebaran, aku tetap mau THR cair gitu. Ini gimana? Ada solusi nggak yang diberikan oleh lawyer sendiri supaya ada jalan tengah, titik tengah gitu antara karyawan dan juga perusahaan supaya sama-sama diuntungkan ataupun juga nggak ada yang dirugikan gitu? Iya. Kalau seperti itu kasusnya gimana? Jadi sebenarnya kita tetap mengacu pada perjanjian kontrak, PKWT ya namanya ya. Perjanjian kontrak antara perusahaan sama karyawan tersebut itu isinya seperti apa gitu kan. Jika memang bisa dibuktikan bahwasanya pemutusan hubungan bukan PHK ya, tapi penyelesaian kontrak ini memang sebelum hari raya, kemudian itu karyawan meminta THR, contoh kecil, ya itu enggak bisa juga. Jadi dari karyawannya juga sebenarnya harus memahami juga akan hal itu gitu kan. Beda lagi kalau misalkan nih perusahaan kadang ada juga perusahaan yang mempunyai itikat baik, oh ya sudah saya berikan secara proporsional sekian, itu beda lagi. Tetapi kan pada dasarnya kalau misalkan kontrak sebelum hari raya selesai, itu THR tidak wajib diberikan. Oke, jadi sebenarnya semuanya itu berdasarkan perjanjian dan ya? kesepakatan kedua belah pihak. Oke, nah sebagai seorang business owner juga mungkin ada hal yang harus diperhatikan nggak sebelum hire corporate lawyer ini gitu. Mungkin ada hal-hal yang harus dipersiapkan atau bagaimana gitu kalau misalkan business owner ini pengen hire secara profesional corporate lawyer seperti Kak Anjani ini, apa yang perlu disiapkan Kak Anjani? Kalau untuk persiapannya sih tidak ada ya Mbak. Jadi gini, kalau untuk corporate lawyer ini kan dia beda dengan legal corporate, iya kan? Kalau legal corporate ini kan lulusan sarjana hukum yang tidak mempunyai legalitas advokat, iya kan? Tidak. Tapi kalau corporate lawyer ini kan benar-benar pengacara, gitu kan? Nah, jadi kalau untuk yang dipersiapkan sih sebenarnya tidak ada, ya tinggal kesepakatan kedua belah pihak aja seperti apa. Nanti ketika kita sudah dikontrak dengan sebuah perusahaan, apa yang kita berikan kepada perusahaan tersebut, misalkan dalam 1 bulan ini kita memberikan legal opinion sekian kali, visit sekian kali, seperti itu aja. Dan kita ini kan dibutuhkan ketika legal corporate atau perusahaan tersebut membutuhkan bantuan hukum, ya kan? Bantuan hukum dalam artian kita mendampingin baik di luar maupun di dalam pengadilan. Oke. Gitu. Tapi kalau misalkan nih Kak Anjani, kita sebagai seorang business owner gitu ya, terus baru ada masalah aja, baru kita hubungin corporate lawyer, itu akan memperlambat untuk proses penanganan masalah ini atau enggak sih? Sebenarnya kalau dikatakan memperlambat penanganan masalah sih enggak juga ya, karena maksudnya gini kan, ketika ada masalah baru kita mencari lawyer, gitu kan. Nah itu juga nggak masalah sebenarnya. Tetapi kalau untuk kembali lagi, kalau untuk fungsinya corporate lawyer itu tadi kan meminimalisir untuk mengantisipasi adanya masalah seperti ini, gitu kan. Jadi sebelum bagaimana caranya biar masalah perusahaan ini tidak ada atau minim, gitu kan. Tapi memang banyak
perusahaan yang baru ketika ada masalah baru mereka ini sadar akan pentingnya corporate lawyer gitu. Jadi memang antisipasi ya, mencegah. Iya, betul. Gitu ya. Oke. Gitu. Nah, selama ini Karinjani kan karena juga sudah ada kontrak ya dengan suatu perusahaan. Nah, sejauh ini apa aja sih kasus yang pernah ditangani ketika sudah kerjasama dengan suatu perusahaan ini? Iya. So far perusahaan yang saya pegang ini untuk karena saya pegang perusahaan ini baru 1 tahun ya Mbak ya. So far sih untuk permasalahan yang signifikan dalam artian sampai masuk ke pengadilan atau gimana, ada unsur penipuan penggelapan itu belum ada. Jadi selama ini juga saya hanya seperti mereview kontrak ya kan, bikin ngedrafting kontrak gitu kan, kemudian memberikan advice hukum pada retainer klien itu gitu kan. Nanti kalau misalkan dari perusahaan ini ini ada user mau kerjasama baru, ini bagaimana, seperti itu aja. Oke, gitu. Berarti memang kalau untuk permasalahan belum ada. Belum. Gitu ya? Belum. Kalau bisa jangan sampai sih ya. Jangan sampai. Tapi biasanya kalau sejauh ini ya, kasus apa sih selain penggelapan seperti itu yang perlu banget hadirnya seorang lawyer ini yang mungkin sangat-sangat beresiko atau sangat riskan sekali seperti itu? Jadi sebenarnya hadirnya lawyer ini kan ketika prinsipal ini tidak bisa menanganin. Dalam artian gini, prinsipal ini sebenarnya bisa untuk melakukan upaya hukum, ya kan, tidak harus memakai jasa lawyer, gitu kan. Nah, tetapi untuk berargumen ini kan untuk kalau dari segi hukum, ya kan, yang ini paham akan hukum kan lawyer, ya kan. Jadi itu tadi untuk sebenarnya prinsipal pun kalau misalkan mau kayak misalkan contohnya laporan ke kepolisian gitu kan, itu melakukan sendiri pun bisa. Cuman kan di sini lawyer ini kan membantu untuk berargumen dan memberikan advice. Gitu. Jadi nanti jalannya akan lebih mulus, lebih mudah gitu. Karena kalau orang awam kan juga susah menyampaikan ya Mbak ya, apalagi kalau misalkan sudah melakukan laporan ke kepolisian, kemudian tidak didampingin, itu kalau orang awam pasti grogi dan bingung mau menyampaikan gitu. Nah, kalau dari pandangan seorang lawyer sendiri ya, untuk para pelaku bisnis yang ada di luar sana, meskipun bisnisnya masih kecil ataupun juga bisnisnya yang udah besar nih Karinjani, ada saran nggak sih yang mau disampaikan supaya nantinya tidak akan terjadi hal-hal masalah-masalah yang mungkin tidak diinginkan ke depannya, sehingga meminimalisir untuk kita bertemu dengan pengadilan seperti itu, berurusan dengan pengadilan. Ada nggak sih saran-saran yang ingin disampaikan gitu? Kalau untuk saran sih lebih itu aja sih, lebih ketika misalkan ada, karena perusahaan ini kan pasti ada seperti kerjasama atau mempunyai user, mempunyai klien, mempunyai investor seperti itu ya kan. Nah itu diusahakan aja dalam perjanjian itu secara spesifik dan detail gitu kan. Jadi untuk kedepannya ada apapun gitu kan, semua masukkan aja dalam perjanjian seperti itu. Semua ya, meskipun hal-hal kecil pun hal-hal kecil nggak masalah dimasukkan aja, karena kan perjanjian itu kan kesepakatan kedua belah pihak. Betul. Jadi ketika ada salah satu pihak yang lalai akan itu kan kita bisa mengacu pada perjanjian itu, gitu sih. Oke, nah berkaitan dengan perjanjian sendiri nih, dokumen dan juga perjanjian apa aja sih yang bisa menjadi sebuah menu wajib yang harus selalu disiapkan dan juga diperhatikan oleh seorang corporate lawyer untuk bisa bergabung dan juga membersamai perusahaan ini, Mbak Rinjani? Perjanjian kerjasama perjanjian kerjasama itu penting ya, karena kan gini, secara tertulis ya kan, tidak secara lisan gitu kan. Karena apa? Kalau lisan kan susah dibuktikan kalau terjadi apa-apa gitu kan. Perjanjian ya pada intinya yang terpenting perjanjian kerjasama aja sih gitu. Perjanjian kerjasama apapun itu ya. Iya, apapun itu nanti kan di dalamnya semua tercantum. Semuanya tercantum di situ, dan kalau misalkan ada yang lupa, kita bisa ini loh, aku punya buktinya gitu ya. Iya, betul. Oke. Aspek legalitas dari perusahaan itu juga penting banget. Nah, gimana tuh? Mungkin ada beberapa business owner yang belum tahu nih terkait dengan aspek legalitas tersebut. Nah, caranya mungkin gimana, bisa dibocorin sedikit? Kalau untuk aspek legalitas kan ini berhubungan dengan notaris ya Mbak ya. Karena kalau aspek legalitas ini apa ya, ketika perusahaan ini mempunyai aspek legalitas, itu kan penting banget dikarenakan kan juga trust klien, trust
investor misalkan ke perusahaan itu kan lebih meningkat dibandingkan yang belum ada legalitas seperti itu, ya kan. Secara hukum juga itu mengajarkan bahwasanya perusahaan patuh akan hukum juga gitu. Tapi nanti dari segi lawyer sendiri nanti akan memberikan pendampingan gitu ya, Kak Rinjani? Kalau misalkan perusahaan pakai corporate lawyer, iya memberikan pendampingan itu termasuk biasanya salah satu di-handle juga sama lawyernya. Cuman kalau enggak ya itu nanti bisa waktu ada masalah gitu ya. Iya. Ya itu dia tadi, makanya kalau misalkan jaga-jaga ya sebelum adanya keributan di belakang, memang harusnya hire sendiri untuk corporate lawyer ini gitu ya, Kak Rinjani? Iya, itu menurut saya penting sih. Penting ya. Sepenting itu berarti ya hadirnya corporate lawyer. Karena semakin ke depan, pasti kan goalnya perusahaan ini kan semakin berkembang. Betul. Iya kan? Gitu. Jadi memang harus update terus ya. Betul. Tapi di sini mungkin nggak jarang juga ya ada suatu petinggi perusahaan yang nggak up to date dengan regulasi-regulasi yang ada di pemerintahan misalnya. Kan biasanya selalu update. Nah, dengan hadirnya corporate lawyer ini apakah akan membantu? Jadi kayak mengingatkan Bapak, Ibu, ini ada regulasi yang berubah. Jadi untuk suratnya atau perizinannya harus diubah-ubah seperti itu. Itu ada pengingat nggak sih dari corporate lawyer ini? Iya pasti. Karena ya? ketika kita sudah di kontrak dan kita sudah kerjasama dengan perusahaan A misalkan ya. Jadi kita harus gimana ya, semaksimal mungkin ya memberikan kita update terus ke perusahaan. Karena apa? Itu ya termasuk tugas kita juga. Gitu, ya kan? Bagaimana caranya kita ini menjaga perusahaan ini biar tidak ada masalah, gitu kan? Betul. Contohnya misalkan kayak untuk perihal pajak dan lain sebagainya, itu kan kita juga harus merimain juga. Betul, apalagi yang sekarang ini pajaknya berubah-berubah begitu ya, atau tinggi gitu ya. Berarti ada reminder dari seorang corporate lawyer ya? Ya itu termasuk. Oke. Biasanya kita reminder. Oke, di reminder seperti itu. Nah, kolaborasi antara tim legal sendiri dengan departemen lain perusahaan itu seperti apa sih idealnya, Mbak Rinjani? Untuk gimana maksudnya, Mbak? Kolaborasi antara tim legal mungkin dari perusahaannya ini dan juga Kak Rinjani itu seperti apa kolaborasinya? Apakah intens komunikasinya atau ketika ada kejadian tertentu yang harus diupdate aja atau seperti apa? Oh iya, jadi biasanya kalau dari tim legal ini biasanya kalau memang ada sesuatu hal yang memang mereka tidak bisa menghandle, mereka membutuhkan bantuan corporate lawyer, itu kontak gitu biasanya gitu. Selama bisa dihandle dari tim legal, ya kita hanya memantau aja seperti itu. Terkecuali nanti kalau memang kita harus mewakili perusahaan ya, mewakili misalkan perusahaan ketemu dengan investor atau bagaimana kita melihat bisnisnya calon investor atau calon user ini bagaimana, itu kita mewakili seperti itu. Jadi tetap dibantu ya selama tetap mereka dibantu ya, tetap kolaborasi, kolaborasi. Oke, seperti itu. Nah, Kak Rinjani sendiri ini kan baru 1 tahunan ya bergabung di suatu perusahaan ini. Sebelumnya apakah juga pernah menangani kasus di perusahaan yang lain mungkin terkait dengan apa ya, kayak kasus yang pernah disebutkan Mbak Rinjani tadi? Waktu saya sebelum di perusahaan ini belum. Waktu saya berpartner dengan rekan saya itu saya belum menanganin perusahaan. Belum. Jadi di luar itu ya? Di luar itu. Jadi saya memang fokus ke corporate lawyer ketika saya sudah mendirikan kantor ini gitu. Memang kebetulan ada yang menawarkan untuk pegang perusahaannya, jadi mau nggak mau saya harus memperdalam dan fokus di situ gitu. Tapi selama bekerja sama dengan suatu perusahaan ini, Kak Rinjani sendiri ini tetap menerima untuk kasus yang lain atau tidak? Oh tetap bisa berarti ya? Tetap bisa, karena kita tidak boleh menolak juga kasus yang lain, Mbak. Gitu. Untuk pidana, perdata lainnya, sengketa tanah, ini kebetulan saya juga lagi nanganin sengketa tanah juga kan di Jember ya kan. Nah itu juga saya terima tetap. Oke, berarti tetap bisa ya? Tetap bisa. Pecah pemikiran kesana tetap bisa dan memang kita harus menguasai semuanya. Oke, keren banget sih. Apresiasi itu kan. Terima kasih. Oke deh kalau gitu, waduh kayaknya emang seru banget ya perbincangan kita tentang legalitas ataupun juga terkait dengan corporate lawyer ini supaya nantinya kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Ada baiknya juga
kamu, Anda semuanya yang sebagai business owner ini jaga-jaga dulu aja. Sebaiknya hire corporate lawyer secara profesional, kayak gitu ya Mbak Rinjani. Betul. Oke, karena sepertinya sudah ini ya, waktu kita sudah habis di sini. Waduh, nggak terasa banget. Padahal kita mau ngebahasnya sampai subuh nih, Mbak. Aduh. Masih banyak yang harus dibahas. Nanti kita sambung lagi. Oke, nanti kita akan bahas-bahas lagi. Nah, mungkin sebagai penutup ada closing statement yang ingin disampaikan kepada seluruh business owner di luar sana supaya nantinya terhindar dari masalah-masalah yang tidak diinginkan ini kan jadi. Iya, kalau untuk pesannya ya sebisa mungkin untuk kalau sebuah perusahaan sebisa mungkin ada corporate lawyer-nya, dikarenakan itu tadi meminimalisir adanya permasalahan hukum di kemudian hari dan untuk mengantisipasi adanya permasalahan hukum seperti itu. Karena di situ juga nanti akan ditata untuk bagaimana biar perusahaan ini patuh akan hukum. Itu sih Mbak. Oke deh, itu tadi adalah sebuah closing statement dari seorang corporate lawyer ya. Jadi untuk semua business owner ataupun juga yang sekarang ini perusahaannya sudah gede ataupun juga perusahaan yang masih kecil, boleh banget untuk konsultasi dulu terkait dengan bagaimana langkah-langkah seharusnya yang harus diambil ketika berjaga-jaga adanya masalah. Nanti bisa langsung kontak Mbak Rinjani ya. Nomor teleponnya ada di bawah sini nggak? Oh nggak ada. Nanti bisa langsung di searching ke Instagramnya, boleh disebutin mungkin Instagramnya Kak Rinjani? Iya boleh. Rinjani Avita. Rinjani Avita ya untuk Instagramnya, nanti boleh di follow barangkali nanti butuh bantuan dari Kak Rinjani, boleh banget nanti dikontak ya. Kalau begitu terima kasih banyak kebersamaannya hari ini Kak Rinjani, semoga sehat selalu, semoga lancar semua kasusnya. Amin, terima kasih Mbak. Semoga gak ada kasus yang berat-berat banget ya di perusahaan ya. Dan pastinya sehat selalu untuk Kak Rinjani. Semoga kita bisa ketemu di podcast berikutnya ya. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat seluruh teman-teman podcast Kata Mereka yang sudah nonton hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Dina Muni mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Yeay.